Halo, nama saya Tiranita Yusari. Saya berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini saya bertugas di Satker Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas Latsar dengan materi mengenai bela negara. Lantas, apa itu bela negara? Apakah bela negara selalu terkait dengan perang? Atau kegiatan yang bersifat militer? Atau tindakan memusuhi negara yang pernah menjajah Indonesia? Tentu saja tidak ya. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Konsep bela negara ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara yang menyebutkan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal tersebut memiliki butir penjelasan pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yaitu upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara juga terkait dengan eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Indonesia adalah negeri khatulistiwa, gugusan pulau yang saling membentang dari sudut barat hingga sudut timur. Kami terlahir berbeda dari setiap bagianmu. Ragam suku dan budaya yang menjadi satu, itulah Indonesiaku. Sebuah negeri yang damai dengan keanekaragaman yang melebur menjadi satu. Lihatlah, lihat ada berapa saja kebudayaan di negeri ini. Namun semua justru semakin memperkuat persatuan kita. Kuncinya hanya satu, Pancasila. Oleh karena itu, kita perlu bahu-membahu kembali membangun Indonesia di antara melejitnya pandemi ini. Meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita sejak dulu sebagai wujud implementasi bela negara Indonesia. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan nasional wanita Indonesia. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang gigih untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini lahir di kota Jepara pada tanggal 21 April tahun 1879. Beliau terlahir dari keluarga bangsawan.
Nilai-nilai keteladanan yang dapat dipetik dari sikap era Kartini diantaranya, yang pertama, berani dan optimis. R.A. Kartini ditentang oleh masyarakat sekitar karena memiliki pandangan berbeda. Karena ingin memperjuangkan martabat perempuan, Kartini dengan berani mendobrak aturan-aturan yang ada. Kartini menganggap bahwa perempuan harus keluar rumah untuk belajar dan mengejar cita-cita. Tidak hanya di dalam rumah, apalagi hanya mengurus rumah tangga. Sikap yang kedua adalah berwawasan luas. Dari kegiatannya menulis surat, wawasan Kartini semakin luas. Dirinya semakin berpikir bahwa perempuan harus memiliki hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam pendidikan, bekerja, maupun berpendapat. Sikap keteladanan yang ketiga adalah memiliki tekad yang kuat dan pantang menyerah. Rasa ambisius dan pantang menyerah R.A. Kartini patut diteladani. Jika menginginkan sesuatu, kita perlu berjuang dan percaya bahwa kita bisa mendapatkannya. Walau banyak tantangan yang harus dihadapi, dihalangi orang tua, dicemooh orang-orang, tak menjadikan Kartini patah semangat. Ia tidak pernah menyerah dan memperjuangkan hak perempuan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Sikap keteladanan yang ketiga, mencintai bangsa Indonesia khususnya kaum perempuan. R.A. Kartini berjuang agar para wanita di negerinya bisa memiliki persamaan hak, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan yang nantinya para wanita bisa turut serta memberikan sumbangan demi kemajuan bangsa dan tanah air tercinta ini. Penerapan keteladanan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur sipil negara. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi peran penting dalam suatu lingkungan pekerjaan. Salah satunya adalah menjadi narasumber pada suatu kegiatan pertanahan. Keterlibatan perempuan dalam suatu kegiatan untuk menghimpun suara perempuan dalam mencapai musyawarah dan mufakat dalam sebuah diskusi kegiatan. Sebagai calon analis survei pengukuran dan pemetaan di Kanwil BPN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga sudah turut ikut andil dalam berbagai kegiatan survei pengukuran dan pemetaan pertanahan. Saya juga dipercayakan untuk melakukan penerbangan pesawat nirawak atau drone untuk kegiatan pemetaan tematik pertanahan dan ruang. Untuk menjadi Kartini masa kini, sangat relevan bagi warga negara Indonesia, khususnya kaum perempuan, untuk kembali merenungi tentang makna perjuangan Kartini. Sebagai ASN perempuan, kita harus mampu menjaga semangat Kartini masa kini dengan cara menjadi perempuan yang adaptif, inovatif, dan yang selalu meningkatkan kompetensi untuk memperkuat kualitas, termasuk memperkuat persaudaraan sesama agar saling berbagi kebaikan, mengingatkan, dan saling berempati. Emansipasi wanita menunjukkan bahwa perempuan bisa berperan lebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di bidang pendidikan. Perempuan juga bisa menentukan pilihan hidup tak harus atas paksaan orang tua, dan perempuan juga bisa sekolah setinggi-tingginya. Mari kita jaga semangat Kartini sebagai calon ASN perempuan yang muda dan berani.